bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami kuat, kami bisa melewati setiap pergumulan, dan kami bisa berkemenangan. Karena di dalam Engkau ada tuntunan firman, dan ada hadirat Tuhan yang akan kami nikmati pada saat ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu dan bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kami mulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Sehat dan sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan, karena kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan menyampaikan PA pada sore hari ini. Kita berpindah pada tokoh berikutnya dalam seri PA ini, 7 tokoh dalam kitab Kejadian. Kali ini kita akan belajar dalam satu judul yang menarik, yaitu belajar dari pertumbuhan karakter Yakub. Belajar dari pertumbuhan karakter Yakub. Kita akan awali dengan membaca sebuah ayat, Kejadian pasal 32. Kejadian pasalnya yang ke-32 ayat 28. Kejadian 32 ayat 28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ada sebuah kontras yang diciptakan oleh kalimat ini. Namamu memang Yakub, karena seperti ayat 27, orang itu bertanya kepadanya, siapa namamu? Yakub namaku. Tetapi namamu tidak lagi akan disebut Yakub, tetapi Israel. Ada sebuah kontras karena memang arti dari dua nama ini sangat berbeda. Biasanya orang Israel itu kalau memberi nama mirip-mirip dengan nama sebelumnya, tapi ini ada perbedaan. Kenapa? Karena rupanya dalam diri Yakub sudah ada perubahan. Dan yang paling penting dalam perubahan ini adalah perubahan bukan sekedar berubah, tapi dalam bentuk pertumbuhan. Dan pertumbuhan dalam hal apa? Bukan hanya sekedar secara fisik, menua dan seterusnya, tetapi karakternya berbeda. Antara Yakub yang dulu dan yang sekarang yang sudah bisa disebut Israel. Arti nama Yakub sendiri tidak negatif, tidak negatif. Ada yang bilang penipu, bukan, namanya bukan penipu artinya. Artinya itu heel supplanter atau pemegang tumit. Jadi waktu mereka akan lahir, karena dia kembar dengan Esau, yang lahir duluan itu Esau, tapi si Yakub sudah pegang tumitnya. Nama ini kemudian menjadi negatif ketika kehidupan Yakub itu kayak begitu, ingin menang, tapi bukan dengan perjuangan sendiri. Ingin menang tapi bukan dengan usahanya sendiri, tapi dia ngikut aja. Pertama, dia jadi anak kesayangan mama, anak mami. Jadi apa-apa diturutin mama. Terus dia memanfaatkan kelemahan Esau, pulang berburu capek. Dia tawarkan semangkuk kacang merah. Esau bilang, sini tuh kacang merah. Yakub dengan sangat cerdik. Nah, ini mungkin yang disebut penipu, karena nantinya si Esau juga bilang begitu. Itu seperti namanya tuh, dia sudah tipu saya 2 kali tuh. Lu mau nih kacang merah? Kasih ke saya hak kesulungan. Lalu dalam kasus Ishak mau memberkati Esau dengan berkat kesulungan, bekerja samalah Yakub dengan mamanya lalu membuat satu drama penipuan. Ya, kulit anak kambing dipakaikan kepada Yakub supaya dikira Esau, sehingga Ishak bisa memberkati seperti memberkati Esau. Karena memang kata Yakub juga berarti pengganti. Jadi dia berusaha untuk mengganti sesuatu, dan kita baca kisahnya dengan cara apapun, menghalalkan segala cara. Sehingga kita mengambil kesimpulan, saudara-saudara, bahwa karakter Yakub ini tidak bagus. Tidak baik. Dia mewakili karakter yang mentah, belum bertumbuh, anak manja, belum bisa berbuat apa-apa oleh dirinya sendiri.
lalu mulai nebeng dengan yang lain, bahkan dalam tanda kutip menipu supaya dia bisa sukses, supaya dia bisa berhasil. Saya tidak tahu saudara kita datang hari ini dan saudara yang mendengar di YouTube memiliki karakter seperti apa. Tapi jika ada di antara kita yang menyadari diri saya ini masih menyimpan karakter-karakter yang kurang baik, apapun bentuknya ya. Kalau Yakub ya kita sudah baca lah seperti apa, kita paham semua ceritanya sejak dari sekolah minggu. Tapi coba kita berkaca saudara, ada saja dalam kehidupan kita karakter-karakter yang masih tersisa, yang masih tersimpan, tertutup bungkus dengan kemunafikan, padahal itu karakter yang tidak baik. Maka kita sebagai orang percaya yang suka dengar firman seharusnya mengalami pertumbuhan untuk meninggalkan karakter-karakter yang kurang baik itu menuju kepada karakter yang lebih baik. Katakan amin. Seperti Yakub, dari Yakub dia menjadi Israel. Apa arti Israel? Allah yang berkemenangan. Atau ada satu kalimat dalam tafsir Yahudi bilang Israel artinya menang seperti Allah menang. Itu kan berarti satu gambaran tentang orang yang mulia, yang agung, yang hebat, yang bisa dihargai. Sudah berubah, sudah bukan Yakub yang rendah, yang karakternya buruk, tapi sekarang mulia, agung seperti Allah. Haleluya. Saya berdoa dan kita semua harusnya berdoa supaya karakter-karakter kita itu berubah. Tapi bukan, saya tidak mau pakai kata berubah, bertumbuh. Bilang amin. Jadi lebih baik. Minimal ada 3 hal yang menyebabkan pertumbuhan karakter Yakub. Dan saya berdoa supaya ini menjadi pelajaran bagi saya dan pelajaran bagi saudara, lalu kita ikut jejaknya. Yang pertama adalah kita kembali ke beberapa pasal sebelumnya. Kejadian pasal 28 ayat 10. Ini yang pertama. Langkah yang pertama. Ayat 10 sampai 22. Sekali lagi. Yakub mengalami perubahan karakter, bukan perubahan, pertumbuhan karakter dengan satu langkah pertama, dan ini langkah yang sangat penting. Oke, sebelum saya masuk ke langkah ini, tolong dengarkan saya dulu. Ketika kita mempelajari ketokohan dalam perjanjian lama, sekali lagi saya ulang, ini mungkin dulu pernah saya bilang, tapi ini saya ulang dan ini penting. Mindset kita waktu mempelajari harus dengan mindset perjanjian baru. Bilang amin. Karena ada perbedaan konteks, perbedaan cara pandang. Saya pernah ketemu orang yang bilang begini, ketong ini sebenarnya bisa lah istri lebih dari satu. Dari mana om bisa berpikir begitu? Kok Yakub sah 4. Daud sah berapa? Ini karena apa? Karena memandang dan membaca secara polos perjanjian lama. Perjanjian lama itu tidak bisa dibaca secara polos. Dia harus, karena kita orang Kristen, dia harus dibaca dalam paradigma cara berpikir perjanjian baru. Katakan amin. Karena di perjanjian lama ada perbudakan, masa kita masih harus diperbudak. Bahkan membaca perjanjian baru pun harus dengan paradigma yang benar. Karena ada begitu banyak ayat yang harus diteliti lebih dalam. Jadi itu pesan saya kepada kita semua yang sementara suka belajar Alkitab, awas hati-hati jangan melenceng dari paradigma perjanjian baru karena kita orang Kristen. Langkah pertama dimulainya pertumbuhan karakter Yakub. Kalau kita baca mulai ayat 10 sampai ayat 22, langkah pertama itu adalah bertemu dengan Allah yang benar. Haleluya. Oh iya, bertemu dengan Allah yang benar. Di dalam Allah yang benar ada hadirat Tuhan yang benar, ada pengajaran firman yang benar. Kalau kita baca di sini saudara, mulai ayat 10 dia berangkat dari Berseba ke Haran, lalu ayat 11 dia bermalam di satu tempat, ayat 12 dia bermimpi, ayat 13 berdirilah Tuhan yang benar dan berfirman dengan firman yang benar, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring, dan seterusnya dan seterusnya. Ketemu dulu dengan Allah yang benar. Loh kok
begitu? Memangnya ada Allah yang tidak benar? Allah hanya satu dan hanya Allah yang benar yang ada di bumi dan berkarya di antara kita. Katakan amin. Tetapi manusia yang mengajarkannya, manusia yang memahaminya bisa saja keliru. Dari zaman ke zaman, sejak dulu sampai sekarang masih banyak dan akan ada terus pengajaran-pengajaran sesat yang menggoda Bapak Ibu Saudara, yang menggoda dengan iming-iming ini, iming-iming itu, dengan penekanan A, penekanan B, sehingga jemaat yang polos menonton di YouTube dan berkata, wah ini lebih bagus dari khotbah pendeta saya, ini lebih keren dari pengajaran yang ada di gereja kami, ini saja. Nah, kita mulai share itu di Facebook, share di mana-mana. Saya tergoda untuk mengikuti popularitas hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip pop dan pastorgram, pastor-pastor di Instagram yang menawarkan begitu banyak ajaran yang muluk dan sepertinya enak untuk didengar. Tapi apakah itu kebenaran? Itu kan persoalan. Kalau kita memulai dengan cara pandang tentang Allah, bertemu dengan ajaran tentang firman yang keliru, pertumbuhan karakter tidak akan terjadi dalam hidup kita. Yakub beruntung saudara, dan dia memilih langkah yang tepat, bertemu dengan Allah yang benar, firman yang benar, hadirat yang benar. Itu adalah langkah pertama yang sangat-sangat menentukan pertumbuhan karakternya ke depan. Coba kita lihat kesimpulan Yakub setelah ketemu dengan Allah yang benar. Di ayatnya yang ke-16, Yakub bangun dari tidur, dia bilang, wih, Tuhan ada di tempat ini. Ayat 17, alangkah dahsyat tempat ini rumah Allah. Ayat 18, dia mengambil batu, menuang minyak, menamai tempat itu Betel. Ayat 20, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ketemu dengan Allah yang benar, hadirat yang benar, firman yang benar akan membuat orang dan diwakili oleh Yakub bersikap benar. Amin. Dia akan mendengar firman lalu melakukannya. Oke, kalau begitu nah beta akan sungguh-sungguh, sampai perpuluhan dia sebut di situ sudah. Yang sekarang banyak diperdebatkan supaya tidak usah disetor lagi. Tidak tahu alasan dasarnya dari mana. Tetapi Yakub sungguh-sungguh ketemu dengan Allah yang benar, firman yang benar, lalu mengambil keputusan akan bertindak benar. Haleluya. Ini awal dari pembentukan, dari proses. Saya senang, salah satu sukacita saya di sekolah Alkitab adalah menyaksikan pertumbuhan karakter anak-anak. Dan itu kebahagiaan yang tidak bisa saya tukar dengan apapun. Karena kan kami ada wawancara awal. Dari wawancara awal kan, apalagi yang kelas 1, terbacalah anak-anak ini karakternya kayak apa. Wawancara awal, 1-2 bulan pertama kelakuan, mulai begitu. Tapi kemudian mereka ketemu dengan firman yang benar, hadirat Tuhan yang benar, tuh Allah yang benar, dan mulai terjadi proses demi proses. Woi saudara, bukan sedikit air mata itu. Sampai terakhir ini mereka harus puasa 3 hari. Ada yang suruh, aduh. Saya juga mau kasihan, tapi itu prosesnya Anda. Tapi ketika saya 1-2 orang saya panggil dan saya tanya bagaimana? Om, kami sekarang paham mana yang betul. Kalau dulu terlalu jauh kelakuan, sekarang sudah ada perubahan. Puji Tuhan, bukan perubahan tapi pertumbuhan. Karena ketemu dengan firman yang benar akan membuat mereka dan kita semua akan bersikap benar. Haleluya. Makanya itu jangan pernah lewatkan ini. Ini langkah awal dan yang utama. Lalu apakah sudah selesai? Belum. Bosong cuma menangis begini dalam proses di sekolah Alkitab. Ini belum apa-apa. Justru itu baru langkah pertama.
Ketemu dengan Tuhan dan firman-Nya itu baru langkah pertama. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah Yakub harus diproses lewat berbagai macam pengalaman. Pasal 29 ayat 1, dia ke rumahnya Laban. Nah ini yang saya bilang, harus dengan paradigma perjanjian baru. Kalau paradigma perjanjian lama, Yakub ada naksir dengan Rahel, dapatnya Lea, tapi dia bertahan supaya dapat Rahel lagi. 2 memang, habis itu dapat tambah 2 4 memang. Nah ini yang saya bilang, kalau salah baca dan salah paham, kalau begitu nah katong bisa ampa juga. Ini yang keliru. Jadi harus dengan paradigma perjanjian baru, jangan pakai paradigma perjanjian lama. Dari paradigma perjanjian baru ini cerita apa sih? Pasal 29 ini cerita apa? Cerita Yakub diproses lewat pengalaman menghadapi berbagai macam situasi. Dan kalau kita baca, saya tidak akan detail di sini karena panjang. Kalau kita baca, Yakub itu jatuh bangun juga. Seringkali keputusannya betul, seringkali keputusannya salah. Aduh, setengah mati, aduh berjuang, ada yang positif, ada yang negatif. It's okay. Tidak apa-apa. Begitulah hidup. Anda mungkin yang sementara nonton di YouTube mungkin sedang dalam masalah dan situasi sulit, dan Anda mungkin sudah menyesali beberapa keputusanmu tentang rumah tangga, tentang hubungan, tentang pekerjaan, tentang apapun itu. It's okay. Itu bagian dari perjalanan. Tidak apa-apa. Jalan aja terus. Hadapi. Dan proses menghadapi situasi ini akan menempa kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik ke depan. Haleluya. Belajar dari pengalaman. Pengalaman, kata pepatah, adalah guru yang terbaik. Guru yang tidak banyak bicara, tetapi pengalaman adalah guru yang terbaik. Tidak banyak omong, tapi membekas ajarannya. Karena kita mengalami sendiri. Bapak Ibu, jangan pernah lewatkan setiap pengalaman untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita, misalnya saya ambil contoh, kita punya pengalaman konflik, coba itu menjadi batu penjuru untuk konflik-konflik berikutnya. Karena misalnya saya tahun lalu punya konflik misalnya dengan One misalnya. Tahun ini mungkin saya akan konflik dengan Om Eldi. Tapi pengalaman saya dengan One tahun lalu itu menjadi pelajaran berharga. Ketika saya kena konflik dengan Om Eldi, saya sudah punya bekal. Oh iya ya, kalau mau begini, beta pernah. Sabar dong, ketua atur bagus dulu. Jangan pernah pengalaman-pengalaman itu lewat begitu saja. Yakub mengalami begitu banyak proses dalam pengalaman-pengalaman itu, dan firman Tuhan mencatat dia bisa menang. Haleluya. Saudara mau menang, saudara? Pasal 30, pasal 31, lika-liku perjuangan luar biasa. Bukan cuma dengan pengalaman, tetapi juga bukan cuma dengan situasi, tapi juga dengan hubungan orang lain. Dengan Laban, dengan istrinya, lalu nanti dengan Esau. Waduh, rumit. Tapi itulah hidup. Itulah hidup. Dan kita tidak akan pernah lari dari kenyataan ini, dari situasi ini, kecuali kita mati. Begitu kita mati, yang kita lepas. Tapi belum, masih hidup, masih bernafas, masih ada pengalaman-pengalaman itu. Jangankan dengan orang lain, dengan istri, dengan anak rumit, dengan orang tua rumit, mertua rumit, saudara. Tapi mari kita alami ini sebagai satu langkah, sebagai satu proses supaya karakter kita bertumbuh. Akhirnya kita jadi mengerti, jadi luas. Saya suka menggambarkan kata bijaksana itu, kalau bijaksana itu kata yang terlalu tinggi, saya suka bilang luas. Bijaksana itu luas, artinya sudah bisa silih, bisa kalau begini, bisa santai itu. Oh, masalah begini, oke, luas dia. Enggak yang itu tidak bijak. Haleluya. Jadi yang pertama dia ketemu dengan Allah, firman yang benar, hadirat yang benar. Yang kedua dia ketemu dengan pengalaman, lalu dia berinteraksi dengan baik. Lalu pengalaman itu memberi banyak kebijaksanaan kepada Yakub. Yang ketiga,
Kita kembali ke Kejadian pasal 32 tadi. Sebenarnya persoalan terbesar Yakub ini di sini. Apa yang harus dia hadapi? Kejadian 32 ayatnya yang ke-7. Saya akan baca bagi kita. Sebenarnya bukan situasi yang paling berat. Bukan Esau yang paling berat, bukan Laban yang paling berat untuk dihadapi oleh Yakub. Tapi ini, ayat 7 saya baca. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan dan seterusnya. Sebenarnya ternyata di puncak dari pertumbuhan karakter Yakub, hal yang harus dia kalahkan atau proses yang harus dia lewati yang paling berat bukan Laban, bukan Esau, bukan situasi, tapi dirinya sendiri, kelemahannya sendiri. Unsur Yakubnya itu, sang hill supplanter yang ada di namanya itu, yang takut dengan Esau, yang gentar dengan persoalan, yang tidak mampu itu tadi. Akhirnya setelah kita melewati banyak hal, kita akan sadar kok, ternyata yang harus dikalahkan itu keakuan kita, kelemahan kita, kebodohan kita, keterbatasan diri kita. Dan ini Yakub, dia sampai mau kasih umpan dia punya istri anak, dan karena dia takut dari Esau, kasih umpan di depan sah supaya beta selamat. Yang dia simpan Rahel, istri kesayangan. Pengecut. Tapi sebelum bertemu dengan Esau, dia kembali bertemu dengan Allah, saudara. Yang kita baca, ayat yang kita baca tadi, dia bergumul, dia bergulat. Kebetulan saya olahraga utama saya gulat. Dia kurus-kurus begini, saya pegulat. Lawan saya bisa 100 kilo, bisa saya banting-banting. Karena gulat adalah olahraga Alkitabiah. Karena Tuhan juga pegulat. Bergumul Yakub melawan Allah dan manusia. Bukan berarti memberontak, tapi bergumul, Tuhan kan mana ini, Tuhan kan mana, Tuhan kan mana. Memang ketika kita harus melawan diri kita sendiri, maka harus ada lutut yang tertelut, ada lidah yang berteriak, Tuhan tolong. Nih setengah mati ini, paling keras kepala sudah ini, paling berat mau kasih kalah sudah ini sudah Tuhan, aduh Tuhan. Sering kita berdoa, bergumul, berpuasa untuk hal-hal di luar kita. Oh Tuhan ubahkan dia, oh Tuhan berkati ini, oh Tuhan di sana, tunjuk terus. Kapan kita bergumul untuk diri? Ada satu siswi yang sudah setengah mati, sudah dalam puasa, saya bilang, kau itu punya ini itu dalam hidupmu. Iya om. Oke, sekarang waktunya kau doa untuk kau diri, supaya ada perubahan. Bergumullah Yakub semalam-malaman, dia tidak mau melepaskan Tuhan, dia pegang terus dalam bentuk malaikat Tuhan. Dia pegang. Itu orang mau lari, dia sonde mau. Begitu kalau bergumul, saudara. Bukan cuma untuk minta beras, bukan cuma untuk minta uang lipstik kita bergumul, tapi untuk minta perubahan. Karakterku ini, kelemahanku ini, ketakutanku ini, Tuhan jampi dulu, jangan pergi. Akhirnya Tuhan berkata, lu pun nama siapa sih? Yakub. Bukan lagi Yakub. Engkau dahulu Yakub, tapi engkau sekarang Israel. Engkau dahulu rendah, tapi engkau sekarang mulia. Engkau sekarang menang. Menang seperti Tuhanmu adalah pemberi kemenangan. Dan kita melihat pertumbuhan karakter Yakub mencapai hal yang sangat indah di pemandangan Tuhan. Haleluya. Dari yang Yakub yang rendah, yang diremehkan, yang tidak berdaya, sekarang dia kuat, dia Israel. Coba Anda perhatikan ini. Nama umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah itu dijanjikan kepada siapa? Kepada Abraham. Tetapi bangsa itu tidak disebut bangsa Abraham. Siapa anak perjanjian? Ishak.
Tapi umat itu tidak disebut umat Ishak. Justru umat itu disebut umat Israel. Karena dia mewakili pertumbuhan karakter. Saya tidak tahu kita memulai dari mana, saudara. Pribadi demi pribadi kita punya pergumulan kita masing-masing. Kita punya karakter kita masing-masing. Tapi mari malam ini kita bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu dengan firman. Lalu kita mulai merubah karakter kita. Bertumbuh karakter kita ke arah Kristus. Jangan lepaskan Tuhan kalau itu belum terjadi. Bergumul, bergulat dengan dia. Jangan biarkan dia pergi. Jangan lewatkan kesempatan. Tahan dia. Bilang, Tuhan, sebelum engkau pergi, berkati aku dulu. Ubahkan aku dulu. Dan Tuhan akan berkata, namamu bukan lagi namamu, siapapun engkau. Tapi engkau Israel. Engkau pemenang. Karena Allah yang memberi kemenangan. Semoga kita semua bertumbuh karakter kita seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. When I face my day and troubles come my way, I hear a voice that says, I am with you today. As I walk the road, I am not alone. You are there to guide me, that I may not be astray. For you are my shepherd, nothing shall I want. I feel the touch of your hand. You are beside me all day and all night. With you by my side, nothing shall I fear. As I close my eyes, when the day is done,